A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, "Mbok, tolong aku," ucap Gusti memelas setelah Pak Joko keluar dari kamar. "Maaf Nurul Putri, si Mbok tidak bisa menolong. Tapi Mbok akan menemani Doro di sini," ucap Mbok Darsi. Wanita tua itu mendekat, duduk di sebelah majikan sambil duduk berselonjor. Tangannya meraih telapak tangan Westi, lalu mulai mengusapnya lembut. "Doro Putri harus kuat menghadapi semua ini. Mbok yakin Doro Joko melakukan semua ini karena ingin melindungi Doro Putri." "Kamu salah, Mbok. Justru dialah yang selama ini membuatku seperti ini. Memaksa aku menjadi gila hingga dia bisa mengambil anakku dan menjauhkannya dariku." Dengan suara lirih dan tegas, Westi berkata, walau bukan sesuatu yang baru, namun cukup membuat Mbok Darsi membulatkan kedua matanya. Wanita tua itu menatap lekat Westi. Ada dendam dalam sorot matanya. Hal itu membuat Mbok Darsi merinding. Lalu, lirih, dia bertanya, Jadi selama ini Doro sadar dan tidak gila?" Westi menoleh, menatap wanita tua yang duduk di sebelahnya. Lalu dia pun berkata, "Mbok pikir apakah wanita gila bisa mengingat semua kejadian yang dialaminya?" Mbok Darsi menunduk. Ada rasa sesal dan bersalah yang coba dia sembunyikan. "Maafkan Mbok Doro," lirihnya. "Kamu gak salah, Mbok. Aku tahu selama ini kamu hanya menjalankan apa yang diperintahkan suamiku saja kan?" Westi berkata. Lalu dia menjeda kalimatnya. Setelah beberapa saat, wanita itu kembali berkata, "Mbok, bagaimana kabar Hasan? Aku dengar sebentar lagi anaknya akan lahir." Mbok Darsi mendongak, menatap lekat wajah majikan perempuannya. Cukup lama wanita tua itu menatap Westi. Ada sebuah keraguan-raguan dari sorot matanya, kebimbangan saat hendak mengatakan sesuatu pada wanita yang kini terpasung itu, atau menyimpannya untuk dirinya sendiri. "Aku tahu kamu masih belum bisa melupakan masa itu, Mbok. Tapi apakah kamu akan menyembunyikan selamanya dari anak itu?" Kembali Westi berkata, hingga membuat Mbok Darsi semakin bimbang. Dalam kebimbangannya, Mbok Darsi berkata lirih, "Saya akan memberitahukannya jika saat itu tiba." Tiba-tiba Westi terbahak-bahak. Tawanya begitu nyaring hingga membuat Mbok Darsi harus sedikit menjauh darinya. "Katakan saja, Mbok. Aku juga tidak sabar menunggu hari itu." Iya Doro," jawab Mbok Darsi gugup. "Maafkan saya Doro Putri," kembali Mbok Darsi berkata.
Wajahnya masih diliputi rasa penyesalan. "Jika kamu benar-benar ingin aku maafkan, katakan padaku, di mana anakku?" Dengan suara tegas, Westi bertanya pada Mbok Darsi. Pertanyaan yang membuat Mbok Darsi gugup sekaligus takut untuk mengatakan yang sebenarnya. "Ndoro Putri, kamu takut sama Ndoro Joko kan? Tidak apa-apa, tapi aku juga tidak bisa menjamin bisa menjaga Hasan." Mata Mbok Darsi terbelalak ketika majikannya menyebut nama Hasan, penuh penekanan, bahkan seperti mengintimidasi. Seperti berada di antara dua ujung tanduk, yang jika dia salah melangkah, akan membahayakan dirinya sendiri. Suasana kamar menjadi hening. Baik Mbok Darsi maupun Westi sama-sama terdiam. Masing-masing seolah menyusun kalimat, bahkan mungkin sebuah strategi yang bisa menyelamatkan diri. "Apa yang harus Mbok lakukan, Ndoro Putri?" tanya Mbok Darsi memecah keheningan. Kedua sudut bibir Westi melengkung, membentuk sebuah senyum kemenangan. "Katakan, di mana anakku?" Mbok Darsi kembali terdiam. Matanya diedarkan ke seluruh ruangan, lalu menatap ke arah pintu, seolah takut ada orang lain yang mendengar apa yang akan dia katakan. "Dinding rumah ini mempunyai telinga, Ndoro. Tapi saya akan tetap memberitahu. Tapi tidak untuk hari ini." Mbok Darsi berbisik sambil menatap ke arah pintu. Tidak lama, pintu perlahan dibuka. Lelaki bertubuh kurus masuk. "Karyono, sejak kapan kamu masuk kamarku tanpa mengetuk pintu?" tanya Westi. Matanya menatap tajam, seolah menembus jantung, hingga membuat Karyono menunduk. "Maaf, Ndoro Putri, saya disuruh." "Katakan, apa itu? Setelah itu, keluar dari kamarku," teriak Westi. Karyono mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah bungkusan kecil, kemudian mengulurkan benda itu pada Westi. "Ndoro berpesan untuk meminumnya secara rutin. Ndoro juga berpesan obat ini bisa menenangkan pikiran. Ada lagi yang ingin kamu katakan?" tanya Westi. "Tidak, Ndoro." "Keluarlah." Karyono mundur perlahan, lalu keluar dari kamar. Terdengar Westi dan Mbok Darsi menarik napas dalam. Ada rasa lega ketika lelaki bertubuh kurus yang menjadi kepercayaan suaminya itu pergi. "Mbok, apakah kamu tahu benda apa ini?" tanya Westi sambil memperhatikan bungkusan kecil yang baru saja dibawa oleh Karyono. "Ini adalah obat yang bisa membuatku lupa diri, membuatku melupakan segalanya. Dan kamu tahu kenapa ini diberikan padaku? Agar aku melupakan anakku. Tapi dia salah besar. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana dia mengambil anakku dengan paksa dariku, Mbok," ucap Westi dengan suara bergetar. "Waktu itu aku sedang menyusuinya. Dia masuk ke dalam kamar dengan membawa segelas air putih dan menyuruhku untuk meminumnya. Setelah itu aku tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, anakku sudah tidak ada lagi di sampingku. Sejak saat itu, dia selalu memberiku ini untuk membuatku lupa.
Awalnya, aku memang meminum setiap hari, hingga membuatku tidak sadar kalau ternyata aku telah menjadi gila. Di saat yang sama, aku mulai membuang minuman yang diberikan padaku. Itulah kenapa aku tahu apa yang sudah kamu lakukan padaku, Mbok. Westi kembali berkata, menceritakan pada Mbok Darsi tentang apa yang terjadi padanya, juga anaknya yang hilang. Maafkan saya, Ndoro Putri, ucap Mbok Darsi berkali-kali. Aku tidak meminta lebih darimu atau membalas apa yang telah kamu lakukan padaku, Mbok. Yang kuinginkan, kamu memberitahu tentang anakku. Dengan begitu, kamu bisa menyelamatkan Hasan. Ndoro Putri mengancam saya, tanya Mbok Darsi. Kembali Westi tertawa keras. Setelah tawanya reda, dia kembali berkata dengan suara lirih, bukan aku yang mengancam, Mbok. Lalu, siapa yang mengancam Hasan, Doro? Tanya Mbok Darsi gugup. Kamu akan tahu nanti, jawab Westi dengan santai. Kemudian Westi menyadarkan punggungnya pada tembok dan melipat tangannya di depan dada. Kedua matanya terpejam, namun bibirnya tersenyum. Joko, silakan menikmati semuanya selama kamu bisa, lirihnya. Di luar kamar, seseorang berdiri di depan pintu dengan menajamkan pendengarannya. Lalu buru-buru pergi dengan langkah panjangnya. Pak Joko menggebrak meja dengan keras. Rahangnya mengeras menahan amarah, hingga giginya gemeletuk. Berani sekali kamu mempermainkanku, Westi. Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku, desisnya. Perlahan pintu dibuka. Setelah diketuk beberapa kali, Karyono muncul dari balik pintu dan segera masuk. Apa yang kamu temukan? Tanya Pak Joko ketika Karyono sudah berada di depannya. Tidak ada, Ndoro. Bahkan saya sudah bertanya pada tetangga Gaisan, namun mereka tidak mengetahui ada hal aneh pada anak itu, jawab Karyono. Bodoh. Apa kamu ingin semua penduduk kampung mengetahuinya? Aku menyuruhmu menyelidiki, bukan menanyakan pada tetangganya, bentak Pak Joko. Cari tahu lagi, sampai kamu menemukan sesuatu. Baik, Ndoro, jawab Pak Karyono. Pastikan tidak ada yang terlewat satupun. Aku tidak ingin anak itu mengetahui lebih dulu dari kita, ucap Pak Joko dengan tatapan mata bengis. Flashback. Ndoro, kami belum punya uang untuk membayar hutang. Beri kami waktu. Mohon seorang wanita parubaya sambil duduk bersimpuh. Sementara itu, di depannya berdiri laki-laki muda dengan pongah. Setelah tangannya berkacak pinggang, sementara satu tangannya memegang cerutu yang sedang dia hisap. Memberimu waktu. Ini sudah ketiga kalinya kamu tidak membayar cicilan hutang. Kamu pikir
Aku ini badan amal, hah? Sentak pria muda itu. Saya janji, setelah panen, akan langsung melunasi hutangnya. Saya mohon, Doro. Cih, desis pria muda itu. Karyono, lakukan tugasmu, ucapnya lagi sambil berlalu meninggalkan wanita itu yang masih bersimpuh di lantai. Tidak lama, muncul pemuda kurus berwajah bengis. Lalu, dia menyeret tubuh wanita yang sedang bersimpuh itu keluar dari rumah. Ampun, jangan siksa saya, Doro, pinta wanita itu memelas. Maafkan saya, Mbok Darsi. Saya hanya menjalankan perintah, jawab pemuda itu. Pemuda itu kembali menyeret tubuh Mbok Darsi keluar. Teriakannya membuat beberapa tetangga datang karena penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Cambuk dia, perintah lelaki muda itu. Karyono menggenggam rotan kecil di tangannya dengan kuat dan bersiap untuk dilecutkan ke punggung Mbok Darsi. Hentikan, teriak seorang wanita hingga membuat Karyono menghentikan gerakan tangannya. Begitu juga lelaki muda itu, dia menoleh ke arah suara. Hentikan, jangan pukul ibu saya. Biar saya yang menggantikannya, ucap gadis itu. Perlahan dia mendekati wanita yang sedang bersimpuh itu, lalu membawanya menjauh. Cambuk saya saja sebagai ganti, karena ibu sedang sakit, ucap gadis itu di depan lelaki muda. Siapa namamu? Tanya lelaki muda itu. Gadis itu mendongak, menatap lelaki muda di depannya. Dia tidak menyangka jika lelaki itu justru akan bertanya namanya. Dia pikir lelaki itu akan langsung menghajarnya. Westi, jawab gadis itu gugup. Westi, lirih pemuda itu mengeja nama Westi. Mbok Darsi, anakmu sangat berani dan cantik. Aku menginginkannya. Bawa dia ke rumahku besok untuk menjadi pelayanku. Anggap saja kamu sedang mencicil hutangmu, dan kamu boleh membawanya pulang saat hutangmu sudah lunas, lanjut lelaki itu tanpa menunggu persetujuan dari Mbok Darsi ataupun Westi. Lelaki itu pergi meninggalkan rumah Mbok Darsi dengan penuh keyakinan bahwa wanita itu akan datang ke rumahnya besok dengan membawa anak gadisnya. Westi kembali menghampiri Mbok Darsi dengan wajah bingung. Sementara orang-orang yang tadi berkumpul menyaksikan kejadian tersebut, satu persatu membubarkan diri. Sing sabar Sri, Joko memang kemaruk harta. Tapi apa boleh buat, kamu sudah terlanjur punya hutang sama dia. Lebih baik besok kamu antar Westi ke rumahnya, ucap seorang wanita yang masih ada di sana. Iya Sur, rasanya nyesel. Aku dulu gak dengar kata-katamu, jawab Darsi di antara tarikan napas beratnya. Ya sudah, Nduk Westi, bawa ibumu masuk ke dalam rumah, titah Mbok Sur. Westi memapah ibunya masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Surti pun pergi untuk kembali ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah Westi. Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tanya Westi. Diulurkannya segelas air putih pada ibunya. Sementara itu, Mbok Darsi terdiam.
Matanya menerawang menatap langit-langit sambil sesekali menarik napas dalam. Maafkan Simbo Yando. Karena Simbo, kamu harus ke rumah Pak Joko untuk jadi pembantu, lirih Mbok Darsi. Ini bukan salah Simbo. Apa yang Mbok lakukan semua demi menyelamatkan Bapak. Makanya Mbok berhutang pada Pak Joko. Dan Westi tidak keberatan untuk jadi pembantu di rumah Pak Joko untuk melunasi hutang-hutang kita, jawab Westi tenang. Raut wajahnya tenang, tidak tanpa rasa takut atau khawatir dari sorot matanya. Bahkan mata beningnya memancarkan aura keberanian. Mbok Darsi meraih tangan anak gadisnya, lalu mengusapnya lembut. Singkat cerita, Doro, ucap Mbok Darsi ketika Pak Joko keluar menemuinya. Di sebelahnya, Westi duduk dengan tegang. Tangannya memilin ujung baju untuk mengurangi rasa tegang dan gugup. Bagus, kamu benar-benar datang untuk menemuiku, sahut Joko datar. Dia menoleh ke samping ketika seorang wanita hamil datang menghampirinya. Westi, ini Mbok Darsi dan itu anaknya. Dia yang akan menjagamu selama kamu hamil, ucap Joko pada istrinya. Wanita bernama Westi yang merupakan istri Pak Joko melihat ke arah Mbok Darsi dan anaknya. Lalu dia tersenyum ramah. Jadi, Mbok Darsi yang akan bekerja di sini? Tanya Westi pada suaminya. Bukan, tapi anaknya. Dia bernama Westi, jawab Pak Joko. Westi, kok nama kita sama? Ujarnya. Keningnya berkerut. Namun tidak lama kemudian, kedua sudut bibirnya terangkat. Dia tersenyum. Mungkin kita berjodoh karena nama kita-kita. Semoga kamu betah di sini, Westi, ujarnya kemudian. Hati Mbok Darsi sedikit lega melihat perlakuan baik istri Pak Joko pada anaknya. Sehingga rasa khawatir ketika akan datang ke rumah besar itu perlahan sirna. Akan tetapi semua itu berubah ketika suatu sore Westi pulang ke rumah dengan sembunyi-sembunyi. Dok, kamu kapan pulang? Kok gak bilang Simbo? Tanya Mbok Darsi terkejut ketika melihat Westi sudah berada di rumah. Westi menarik tangan Mbok Darsi untuk segera masuk ke dalam kamar, lalu mengunci. Ada apa, Nduk? Selidik Mbok Darsi. Westi melihat sekeliling, lalu mengintip keluar rumah dari celah jendela untuk memastikan kalau tidak ada orang di sekitar rumah mereka. Setelah memastikan semua aman, Westi berbisik. Mbok, aku mau pulang saja. Aku takut tinggal di rumah Ndoro Joko, Westi berkata setengah terisak. Apakah Joko melakukan sesuatu padamu? Tanya Mbok Darsi dengan wajah tegang. Yang dijawab dengan gelengan kepala Westi. Hal itu membuat Mbok Darsi semakin penasaran tentang hal yang dialami anak gadisnya. Lalu, apa yang mereka lakukan padamu sehingga kamu tidak kerasan di sana? Cecar Mbok Darsi. Aku takut. Mbok, kasihan Doro Putri. Apa yang membuatmu takut? Kenapa dengan Doro Putri? Tanya Mbok Darsi makin penasaran.
makhluk itu selalu datang ke kamar Doro Putri. Kasihan dia, Mbok. Doro kesakitan karena... Westi menghentikan kalimatnya ketika dia mendengar sesuatu di luar kamarnya. Dia mencoba menajamkan pendengarannya, namun suara yang mencurigakan itu tidak terdengar lagi. Hanya suara binatang malam yang mulai keluar dan memperdengarkan suara. Samar-samar, suara burung hantu, disusul suara jangkrik yang saling bersahutan. Westi bergidik. Dia merasa bulu-bulu halus di tubuhnya meremang. "Kenapa, Nduk?" tanya Mbok Darsi. "Mbok, ada seseorang di luar jendela. Aku akan keluar dan melihatnya," jawab Westi berbisik. Westi berjalan pelan tanpa suara. Lantai tanah rumahnya membuatnya mudah bergerak tanpa harus mengeluarkan suara. Mbok Darsi mengikuti Westi di belakang. Wanita itu terlihat tegang dan gelisah. Diedarkannya pandangan ke sekeliling ruangan di rumahnya. Sepi. Hanya ada lampu minyak yang tergantung di dinding rumah dan bergoyang di tiup angin. Westi perlahan mengangkat palang pintu rumahnya, menggenggam palang tersebut di tangan kanan. Mbok Darsi mengekor di belakang. Kini mereka sudah berada di samping rumah, tepat di sebelah kamarnya. Dalam gelap malam, Westi melihat sesuatu bergerak di bawah jendela kamarnya. Sorot lampu yang keluar dari celah dinding kamar sedikit membantu Westi melihat siapa sosok di bawah jendela kamarnya. "Kamukah itu, Damar?" Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.